warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Wa qala al-musannif Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ayyuhal walad, khulasatul ilmi an ta'lama anna at-ta'ata wal ibadata mahi. Bapak Ibu jamaah Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Ulin yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, oleh Allah kita dikumpulkan di satu rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah, kata Nabi, berkumpul majtama'a qaumun, satu kelompok, satu kaum, satu warga. Kalau di rumah sakit berarti satu karyawan karyawatinya kumpul. Fi baitin, di salah satu rumah, min buyutillah, daripada rumah Allah. Berarti ini rumah Allah, masjid. Kemudian yatluna kitab Allah, lalu membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya sama-sama. Illa nazalat alaihim, kecuali diturunkan atas mereka as-sakinah. As-sakinah itu adalah asy-syajarah, pohon, yang pohon itu dihantam oleh badai, oleh angin yang kencang. Setelah itu kemudian angin badai itu berhenti. Itu namanya sakinah. Hidup itu pasti, Pak, ada masalah. Hidup itu pasti ada persoalan. Maka setelah selesai persoalan muncul yang namanya tenang, sakinah. Nah, ini berbeda. Kalau ibadah itu tuma'ninah, kalau hidup itu sakinah. Hati itu sakinah, Pak, tenang. Setelah tadinya gelisah, nah itu sakinah. Wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diliputin rahmat, kasih sayang. Orang yang di masjid, di majelis itu pasti akan diliputi rahmat, kasih sayang. Orang berilmu itu mestinya yatawaddun, saling mencintai. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, itu orang yang berilmu saling mencintai. Meski berbeda pendapat, berbeda faham, berbeda kelompok, berbeda golongan, tetap saling mencintai. Wala yatahasadun, tidak saling membenci. Orang berilmu saling mencintai. Beda hari raya, beda Ramadan nggak masalah, Pak. Karena yang beda kan cuman penetapannya, tanggalnya sama. Iya kan? Siapapun ditanya kapan puasa, pasti satu Ramadan. Kapan hari raya, pasti satu Syawal. Cuman persoalannya cuman beda penetapan, bukan beda tanggal. Tanggalnya kita sama. Nah, metode penetapannya ini kita nggak bisa paksakan, Pak, ya. Dan nggak bisa tawar menawar, karena masing-masing kelompok punya metode dan punya paham, punya dalil, ya. Ada yang memahami bulan itu dari bahasa, secara bahasa kan sahara, sesuatu yang nampak. Maka ada kelompok yang memahami bahwa harus kelihatan.
Tapi ada lagi yang memahami bahwa ya udah yang namanya muncul di atas nol udah muncul. Nah, ini nggak bisa kita paksa, ya. Tidak pernah kita bisa kan kayak semacam tawar menawar itu nggak bisa. Di pasar boleh tawar menawar, tapi dalam persoalan ilmu tidak bisa. Dalil ya. Nah, maka saling mencintai, tidak saling benci. Yang ketiga, wa khaffat umul malaikah. Malaikat kelilingin kita, Pak. Jadi malaikat tuh keliling. Yang lebih utama kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah sebut nama-nama mereka 'indah di sisinya. Nah, kalau Allah menyebut artinya Allah cinta dengan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah sebut nama-nama kita. Amin ya rabbal alamin. Saya mencoba mengutip Al-Ghazali karena belakangan saya tertarik dengan Imam Al-Ghazali ini, Pak. Di tengah kontroversi tentang beliau ini, luar biasa ilmu beliau. Ayyuhal walad, wahai anakku, ya. Kali ini Al-Ghazali di dalam bab tentang al-qasad. Al-qasad itu niat ya, atau tujuan. Minal ibadah, tujuan ibadah. Itu agak pedas. Ya, agak pedas. Tetapi di tangan Imam Al-Ghazali, karena gini Pak, an-nasihah sahlatun, nasihat itu gampang. Wal muskil, yang susah itu apa? Qabuluha, menerimanya. Jangankan yang merasa benar Pak, orang itu salah, kita salahkan, hamuk, dia nggak terima. Apalagi orang itu merasa benar, semakin susah. Ya, orang itu salah, kita salahin, dia marah. Tetapi ketika orang itu merasa benar, kita salahkan, makin marah lagi dia. Inilah seni Al-Ghazali. Di dalam bahasa yang pedas yang beliau tampilkan kepada murid beliau, diawali dengan kalimat mesra, Pak. Wahai anak yang kusayang. Ayyuha itu kan panggilan mesra, Pak ya. Apa yang kita tangkap dari Al-Ghazali? Dalam dakwah ternyata diperlukan bahasa hati. Saya ingat Muhammad Nasir, pendiri Dewan Dakwah, Perdana Menteri kita di era Bung Karno. Beliau pernah mengatakan, kalau Anda berbicara dengan lisan, dengan mulut Anda, maka yang menerima hanyalah telinga. Tapi kalau Anda berbicara dengan hati, dengan perasaan, dengan lembut, dengan penuh kecintaan, yang menyambut itu pasti adalah hati. Ini telah dicontohkan oleh Rasul kita yang mulia pastinya. Bagaimana beliau datang ke Madinah itu dengan jumlah enggak sampai 200 ya. Berapa? Dengan anak, istri, keluarga, sahabat itu. Sementara kaum Yahudi itu lebih dari 3.000 Pak, hampir 4.000. Nasrani 3.000 sekian, Majusi sekian, kaum pagan sekian. Tapi yang dihormati Nabi, kenapa? Beliau membawa dengan rasa cinta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya selalu bilang ini dua sosok pejuang bangsa yang tak boleh ada yang merusak hubungan kita. Tidak ada tempat di negeri ini bagi kelompok manapun yang ingin merusak kebangsaan kita. Sosok pahlawan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang saya disertasi doktor saya itu mengambil Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pak. Sosok hebat beliau, sosok luar biasa. Bagaimana beliau mampu berdakwah di Jogja itu dengan kelompok budaya-budaya macam-macam. Justru di tangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, surah Al-Ma'un itu berubah jadi rumah sakit, Pak. Surah Al-Ma'un itu berubah menjadi panti asuhan. Surah Al-Ma'un itu berubah menjadi pendidikan. Dengan pribadi yang hebat ini, di usia 55 tahun beliau meninggal dunia. Ini yang saya tertarik dengan beliau. Begitupun dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari.
Maka saya selalu bilang gini, saya lahir dari rahim orang NU, tetapi saya dibesarkan di Muhammadiyah. Dua organisasi yang saya salut dan bangga dengan dua ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang diucapkan Al-Ghazali selanjutnya? Khulasatul ilmi, inti daripada ilmu adalah an ta'lama anna ta'ata wal ibadata mahi. Engkau mengetahui, an ta'lama, kau tahu, annal ibadata, bahwa anna ta'ata, bahwasanya taat, wal ibadata, dan ibadah, mahi, apa sih taat, apa sih ibadah. Ini harus kita tahu. Kita harus bisa membedakan mana taat, mana ibadah, mana wajib, mana sunnah. Jangan sampai yang wajib didahulukan, yang sunnah dibelakangkan, yang sunnah didahulukan, Pak. Yang sunnah berhemat, yang wajib hilang. Ya banyak kan. Ibadah yang sunnah kita mati-matian. Penuh masjid, penuh musala, tapi yang wajibnya subuhnya enggak dikerjakan. Ada kadang saya lihat di satu kampung di Handil Bakti itu ada kompleks ya. Di sana ada tuan guru, Pak ya. Di depan rumah itu banyak tamu beliau. Tamu-tamu. Wah, hebat nih tuan guru, kalau tamunya banyak nih berarti ilmunya mumpuni. Tapi kok di luar? Saya coba tanya, kebanyakan ibu-ibu, Pak ya. Saya tanya, "Bu, kok ngapa di luar? Enggak masuk ke dalam?" "Enggak, Pak, itu gurunya lagi berwirid, lagi bebacaan banyak wirid, zikir dan sebagainya." Padahal wirid, zikir dibandingkan tamu lebih utama mana? Tamu kan. Al-Quran itu utama, Pak ya. Tapi ketika ada orang lagi sholat, maka di saat orang sholat rendahkan suara. Kenapa? Al-Quran itu utama. Kita enggak merendahkan Qurannya, utama itu. Tapi ada orang sholat, maka rendahkan dulu. Nah, ini menarik Al-Ghazali nanti di ujung-ujung itu. Apa kata beliau? I'lam, maka ketahuilah, anna ta'ata wal ibadata, bahwasanya taat dan ibadah, innama hiya, bahwasanya dia mutaba'atus syari', mengumpati atau mengikuti syariat. Ibadah, taat, apa yang diikutin? Syariat. Apa itu syariat? Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan perintah Rasul. Tidak bisa kita beribadah tanpa ada Quran dan sunnahnya tadi. Ini yang kita pegang. Fil awamir, baik dalam perintah, wan nawahi, dalam larangan, bil qaul wal fi'li. Jadi yang namanya ibadah dan taat itu mengikuti syariat, baik dalam perintah-perintahnya yang diperintahkan dikerjakan, wan nawahi, dalam larangan-larangannya, bil qaul, dengan ucapan, wal fi'li, atau perbuatan. Yakni kata beliau, kullum ma takul, baik setiap perkataan, wa taf'al, perbuatan, wa tatruk, apa yang kau tinggalkan, qauluhu wa fi'luhu yakunu biqtida'i syar'i, semua harus mengikut kepada syariat. Contoh, kama lau sumta, semisal engkau itu puasa. Misal puasa yaumal 'id, di hari 'id, wa ayyamat tasyrik, maupun hari tasyrik, maka bentuknya ibadah, takunu asiyan, tetapi itu menjadi dosa, maksiat. Ibadah, Pak, puasa itu ibadah, tapi dikerjakan ternyata tidak mengikuti syariat, kata beliau, yaitu dia berpuasa di hari raya dan hari tasyrik, maka justru menjadi dosa. Nah, ini yang saya sering begini, mari pilih mana wajib, mana sunnah, mana afdal, mana yang khilaful afdal. Contoh, Pak, saya kebetulan penghulu nih. Bahasa kita kan tukang nikahkan, padahal tukang catat aja. Yang nikahkan tuh wali. Ada yang mau nikah di sini? Mumpung saya penghulu, boleh kan? Sampai 4 boleh.
Penghulu tuh nggak menikahkan Pak, mencatat. Makanya saya kemarin agak kaget ya ketika selalu WO tuh bilang, penghulu kita bewali. Apaan bewali? Wali itu jelas bapak, kakek dan seterusnya. Yang ada itu bukan bewali, beizin. Nah, ini yang banyak gak paham Pak. Beizin itu gimana? Kalau dia gadis, yang beizin siapa? Abah. Nak, ikam kunikahkan lawan adul. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa iznuha? Kaifa izinnya? Antaskuta, bila si gadis itu berdiam. Maka berarti setuju. Ya kan? Berbeda sama janda. Janda, tahu nggak janda? Ya. Janda itu yang berizin si janda. Bepadah tuh janda. La tungkahul ayyim, jangan kau nikahkan janda hatta tustamar, sampai ini anak meminta. Kalau janda nggak boleh wali menikahkan tanpa mintanya dia. Tapi kalau gadis nggak boleh dinikahkan tanpa si wali berizin dengan si gadis. Nah inilah kalau dalam hukum jodoh menjodohkan, nggak bisa sembarangan jodoh menjodohkan. Wah, saya bilang harus tahu nih apa nih. Kan saya udah ini ya, banyak yang nggak paham. Jadi gini. Yang menikahkan itu kan sebetulnya wali. Tapi hari ini kebanyakan berwakil dengan kiai, dengan habib, dengan tuan guru. Saya nggak nyalahkan, boleh. Tetapi dalam persoalan afdaliyah nggak afdal. Dan mohon maaf, terlalu jatuh istilahnya keberkahan itu bukan pada pernikahan dinikahkan siapa. Keberkahan itu justru pada mengikuti syariat. Justru para kiai, para tuan guru, para habib, para penghulu itu lebih berkah ketika mereka itu yang menyampaikan khutbah. Ilmunya kan, ilmu itu berkah disampaikan. Nah ini orang salah, kebalik. Adanya dulu penghulu mahadang guru ini sidinang menikahkan. Loh saya bilang jangan, pian aja yang menikahkan, afdal, berkah. Lalu sidin nanti kita minta khutbah atau nasihat. Karena khutbah nikah itu nasihat, maka nasihat itu penting, ilmu tadi. Ya. Nah maka itulah saya biasa kalau khutbah nikah nggak mau pakai bahasa Arab, saya pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena nasihat. Karena saya pakai bahasa Arab Pak ya. Yang ada gini, ketika saya khutbah pakai bahasa Arab, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah, yang ada jamaahnya amin amin amin, dikiranya doa padahal itu khutbah. Nah, maka saya bilang lebih utama kalau menikahkan itu abah. Ya. Yang khutbah nikah itu kiai. Kenapa? Berkahnya di kiai tadi, di ilmu beliau tuh berkah disampaikan. Abah menikahkan, itu lain. Nah ini juga banyak di kalangan kita yang kalau saya dari sisi munakahatnya saya melihat, dan kadang tuan gurunya mau. Harusnya beliau yang memberikan nasihat, bukan beliau yang menikahkan. Tapi ya itulah masing-masing lah. Saya nggak tahu kenapa atau belum terbaca ya. Nah jadi sama tadi berpuasa. Ya, kalau dia tidak mengikuti syariat contoh daripada Nabi, justru hukumnya haram. Ya, nah, terlepas dari persoalan pemahaman dan sebagainya, saya nggak mau mengangkat persoalan khilafiyah, karena kita tidak boleh mengingkari la yungkarul mukhtalafu fihi, tidak boleh mengingkari persoalan yang khilaf. Di antara teman kita harus kita terima, kecuali yang sudah mujma' alaih, sepakat. Kalau persoalan perbedaan bulan Ramadan dan Syawal itu khilafiyah. Karena penetapan nggak boleh kita ributkan. Persoalan kunut, kadang kunut nggak usah kita ribut. Karena itu bukan rukun. Ya, yang kita persoalkan itu bila rukun. Sholat itu Pak ya, gerakan itu boleh beda. Boleh beda. Imam di depan Allahu Akbar sejajar bahu. Di belakang makmum Allahu Akbar, boleh. Yang wajibnya kan takbirnya. Sementara raf'ul yadaini mengangkat tangan cuma sunnah, ini enggak wajib untuk kita perdebatkan. Ada yang begini sah, ada yang begini sah, ada yang begini juga.
Ini bukan tarakat biasanya. Asal jangan begini aja. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi gerakan boleh beda. Bacaan pun boleh sepanjang ada dalil-dalilnya. Misalnya imam baca wajjahtu wajhiyya, di belakang baca Allahu akbar kabira, lalu yang sebelah membaca subhanakallah rabbana dan seterusnya. Itu bacaan boleh beda sepanjang ada dalil. Kemudian ada yang berdahulu tangan, ada yang berdahulu lutut, enggak apa-apa, beda gerakan. Ada yang dari awal udah bergerak, ada yang kemudian asyhadu an la ilaha illallah, ada yang asyhadu an la ilaha illallah, enggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh berbeda, ketika imam takbir kita takbir, ketika imam rukuk kita rukuk, ketika imam sujud kita sujud. Tidak boleh walaupun bacaan kita belum selesai, imam sudah rukuk, kita rukuk juga. Jangan teruskan bacaan, ini rukun. Imam bangun dari sujud, kita bangun juga. Ini masih imam bangun masih sujud aja, ini rukun. Kalau kunut kada berkunut udah enggak usah kita soal. Tapi alhamdulillah Pak, wah ini kada lagi bahwal tentang kunut dan kada berkunut. Karena yang ketujuh bahwal itu sudah kada sembahyang subuh lagi sidin kan. Jadi enggak bahwal lagi. Jadi enggak masalah ya. Jadi kita harus bedakan mana rukunnya, mana. Maka tadi kalau persoalan ikhtilaf yang memang ada cabang furu itu enggak usah kita soal. Kecuali yang mujma' alaih, sepakat orang subuh 2 sidin 3 itu haram. Itu sepakat ya. Nah, kalau hal yang berbeda saya enggak usah kita soal lah. Karena masing-masing kita punya dalil, dan dalil itu menjadi petunjuk nanti kita di hadapan Tuhan kita ya. Baik, sedikit lagi itu satu ya, sholat ibadah. Tapi ketika sholat itu ternyata dilarang oleh Tuhan atau tidak ada perintah dari Rasul, maka jadi dosa, jadi asiat, jadi maksiat. Au misalkan lagi, shallaita fi thawbi mabsuk, engkau sholat tetapi menggunakan pakaian yang gosap. Tahu gosap Pak? Gosap itu ma'ambil kada padah. Boleh sahabat maling boleh. Tapi ada ma'ambil kada padah tapi niatnya menginjam. Mohon maaf, sandal di depan. Kita hendak baudu, itu bukan sandal kita. Kita pinjam satu mat, itu gosap. Kita enggak niat mencuntan. Beda maling sama gosap itu beda. Gosap itu mainjam satu mat, tapi kada padah. Itu gosap. Mun maling maginya kan. Maka kita memakai sandal, tetapi sandal itu gosap. Kita injam satu mat, kan banyak mainjam betul diandak sembarangan, kasihan nang ampun sandal kemana maandak. Maka ulun lebih memilih baik batis kita regat satu mat daripada kita terpakai ampun orang nang bukan haknya, jadi izin dulu. Atau kadang masjid punya sandal sorangan. Nah itu ingkanat suratan ibadah, meskipun itu adalah rupa-rupanya surahnya ibadah, tetapi hasilnya apa? Takfiman, itu dosa. Sholatnya itu dosa. Itu kata Ghazali. Baik Bapak Ibu, setengah jam. Saya belum masuk ke persoalan qasatnya, tapi insya Allah mungkin sudah masuk aja ya, nyambut aja. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Paling tidak sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.